10 tahun PDIP mimpin, kemiskinan Jateng tetap ekstrim, era banteng sudah berakhir. Ya, banyak sih yang bilang, teman-teman di komentar itu baiknya ganti ketum aja nih PDIP biar semuanya dapat mencerminkan demokrasinya si partainya. Itu sih. Ya, dari itulah semua masyarakat sudah mulai alergi lah gitu ya teman-teman, karena ya dilihat dari partainya sendiri ya, ADRT-nya juga, aduh, bisa dikatakan tidak mencerminkan partainya sendiri, kan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Tapi di dalam perjalanan itu menayangkan itulah, menyungguhkan dinasti politiknya ya. Kalau sudah ditunjuk sama Bu Megawati, semuanya harus nurut ya. Kalaupun presiden, presiden juga harus nurut. Tapi beda dengan Pak Jokowi, nggak mau dia. Nah, di sanalah Pak Jokowi mulai merintis politiknya sendiri ya, sehingga dilihat berseberangan dengan Bu Megawati, dan akhirnya Pak Jokowi pun dibenci oleh Megawati dan elit-elit politiknya. Ini Hasto ya, Hasto dan yang lain-lainnya lah, jadi Sitorus ya, itu banyak yang mencemooh dan mengejek, merendahkan Pak Jokowi. Dan ternyata hari ini Pak Jokowi membalasnya dengan kemenangan telak di beberapa provinsi. Dan sekarang DKI Jakarta kabarnya akan pertarungan kedua akan segera dimulai. Ya, informasinya kurang lebih seperti itu. Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Dukungan Prabowo Subianto ke pasangan Lutfi Yassin jelas teman-teman, memberikan sinyal tegas bahwa ini adalah taruhan besar untuk perubahan Jateng. Setelah lebih dari 1 dekade di bawah pimpinan PDIP, kita tahu Jateng justru malah terjebak dalam kemiskinan ekstrim yang sangat sulit ditangani. Banjarnegara misalnya jadi simbol kegagalan dengan UMK terendah se-Jawa. Selama ini PDIP lebih sering dikritik sibuk manfaati taktik adu domba ketimbang hadiri solusi nyata. Misalnya akun propaganda kayak Pak Ijo Jateng di TikTok, walau sekarang akunnya udah hilang, tapi masih ada beberapa akun lain yang jadi penggiringan opini. Misal akun John Deminang dan anak_Ogi yang diduga terkait sama tim ses Andika Hendi. Jelas teman-teman, ini adalah contoh gimana informasi menyesatkan malah dipakai buat manipulasi opini publik, bukan yang perbaiki kondisi rakyat. Strategi ini malah justru memperparah polarisasi. Udah cukup 10 tahun Jateng terjebak dalam stagnasi di bawah era banteng. Sekarang udah saatnya masyarakat Jateng buka lembaran baru dengan pilih pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat. Era banteng sudah selesai. Jika perubahan adalah yang diinginkan, inilah saatnya teman-teman membuka lembaran baru untuk masa depan Jawa Tengah. Share pendapat kalian dan mari jadi saksi sejarah revolusi besar-besaran di Jawa Tengah. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimples. Nek Kimples tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin,
itu juga mengkaburkan para simpatisan kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Lah kok Pak Tetapi Jokowi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kilogram. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kilogram, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget. Udah pakai bansos masih aja kalah. Det. Kandang bansos. Sekarang bukan kandang kebo lagi, tapi sudah kandang bansos. Kenapa Deddy Sitorus bilang begitu ya? Kalah Kasihan yang disalahin teman-teman rakyatnya, Jawa Tengah katanya kandang bansos. Tapi kalau menang, katanya oh emang rakyat ini tuh pinter-pinter, beda sama rakyat sana. Kalau di daerah yang menang ngomongnya, di daerah ini SDM-nya emang tinggi-tinggi. Beda di daerah sana SDM-nya rendah. Kalau kalah itu introspeksi diri, Pak. Bukannya malah nyari kambing hitam. Apalagi yang dikambing hitamkan rakyat. Pak, sekarang itu zamannya teknologi. Jadi rakyat itu udah pada pinter-pinter, bisa milih mana yang bener-bener mihak rakyat, mana yang cuman omon-omon. Mana yang ada buktinya, mana juga yang cuman omon-omon. Gimana teman-teman menurut kalian? Kalian milih yang cuman omon-omon atau yang udah ada buktinya? Coba tulis di kolom komentar. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit, sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka, udah nggak? Di parlemen yang berani matiin mic mereka, nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa, siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Sitorus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos, cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan Sitorus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Hehehe, smejing Anda ya, smejing Anda. Dan mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperalat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu? Seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini.
Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda nggak lebih dari 10%, nggak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. PDIP menangis. Jabang bayi, apa seberat ini ya menjadi paslon yang diusung dari Partai Dinasti Indonesia. Baru kali ini ya melawan kotak kosong aja. Katanya yang partai pemenang bisa keok. Ini pasti kotak kosongnya nyebar-nyebarin bansos, sebar-sebar amplop ini. Kotak kosong jangan kebangetan gue iki lho ya. Apa ra mesakno pasangan tunggal kuwi aja gawe wirang Partai Dinasti iki. Piye? Ki kotak kosong lur. Iya. Nyebar-nyebar bansos iki iso-isone lho pasangan tunggal keok delosor jabang bayi. Jan gemes kuda umum lho, weruh banteng guling-gulingan dhewe karo kotak kosong. Wong Pangkal Pinang yo kebangetan ndak umum kuwi bro. Kotak kosongnya dundum bansos pirang ton, kok iso ra nyoblos pasangan tunggal dari partai pemenang loh. Jan angel kepiye ndang bandeng ngene iki apa ra jan ngene partemu. Di Jawa dibabat abis, yang menang bukan Banteng, tapi kemarin emak Bantengnya lagi ngomong kalau di Banten tuh ada kecurangan. Biasa memang kalau kita kalah itu pasti kita harus kayak nggak bisa nih, gue nggak terima nih gue kalah, gue harusnya menang. Biasa itu, namanya juga pemilu kan. Tapi gue yang herannya ya, Pak Jokowi kan udah bukan presiden lagi. Kayak kata orang-orang udah gak ada powernya tuh, yang dibully mulu sama mereka-mereka. Adil Jokowi kalau udah gak jadi presiden bakalan hancur. Kemarin turun ke jalan, dada-dada, pas pemilu jebret 58% Lutfi. Terus kalau udah menang, nanti muncul lagi narasi. Ya iyalah jelas menang, orang di endorse sama Jokowi. Pak Jokowi nggak turun ke Medan, Pak Jokowi nggak datang ke Medan, tapi surveinya berapa? 62%. Jangan heran kalau banyak orang kemarin pemilu pada sowan ke Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi udah nggak ada apa-apanya kalau udah nggak jadi presiden, bakalan hancur. Turun ke jalan, dada-dada 52%. What? Padahal itu kandangnya si merah loh. Berarti apa? Banyak yang suka sama Pak Jokowi, banyak yang sayang. Akuin aja udah. Jokowi tanpa Banteng bukan apa-apa, kata pemuja Banteng. Tapi sekarang di Pilkada 2024, semua orang yang didukung sama Pak Jokowi menang telak. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku Utara, Lampung, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, semua menang yang didukung sama Jokowi. Berarti itu tandanya apa? Pak Jokowi tetap bisa berjaya tanpa Banteng. Pak Jokowi tetap bisa maju, Pak Jokowi tetap dicintai. Sekarang Banteng yang gak ada apa-apanya, gak ada Jokowi. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga. Hasilnya semua itu juga karena congormu toh Asto. Kalau congormu tuh nggak kayak cangor lonte, nggak kayak memek lonte, ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Satu lalai
Satu ingat, nah itu saling mengingatkan, itu tradisi orang Jawa. Tapi kalau kamu enggak, hujat terus Jokowi, Gibran hujat, tuh keceret-ceretan kamu kan. 2029 tidak ada PDI lagi, terkecuali kamu modiar lah, itu orang pada benah diri. Mukamu kamu taruh mana toh ini? Kasto, mukamu kamu taruh di mana ini? Udah jelas kan? Ada baiknya PDIP itu ganti ketua umumnya, ambil dari di luar turunannya. Itu sih kata-kata para netizen yang budiman di luar sana ya. Silakan isi aja komentar di bawah ini teman-teman.